Allah Tuhan kita bekerja sangat luar biasa dalam diri kita. Dia bekerja menyelamatkan kita bisa dengan cara yang spektakuler, hebat, menggemparkan. Namun Allah Tuhan kita juga bekerja menyelamatkan kita dalam dan melalui cara yang sangat-sangat sederhana, bahkan biasa saja. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Mari kita mengenang kembali kejadian luar biasa yang terjadi setelah pemboman tanggal 11 September 2021 di New York dan Washington. Kisah-kisah yang menarik dapat kita simak bersama. Setelah kejadian itu, perusahaan yang memiliki kantornya di salah satu lantai di WTC mengundang mitra dan karyawan yang memiliki beberapa alasan selamat dari serangan untuk berbagi pengalaman mereka. Orang-orang itu masih hidup karena alasan paling sederhana dalam hidup mereka. Pertama, seorang direktur perusahaan kecil datang terlambat karena dia pergi menghadiri pertemuan di sekolah putranya. Kedua, seorang wanita tertunda berangkat pagi karena jam alarmnya tidak bunyi pada waktunya. Ketiga, karyawan lain tertunda karena menempuh jalan yang berbeda agar lebih cepat tiba dan berakhir dalam kemacetan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kecelakaan di jalan raya. Keempat, karyawan lain ketinggalan bus. Kelima, seorang karyawan terkena kotoran merpati dan harus kembali ke rumah. Keenam, salah satu mitra bermasalah dengan mobilnya dan perlu untuk memanggil mekanik. Ketujuh, karyawan lain harus menjawab telepon yang berakhir dengan penundaan beberapa menit sebelum pengeboman itu. Kedelapan, seorang petugas kebersihan tidak mendapatkan taksi pada saat berangkat kerja. Yang kesembilan, ini juga menarik ceritanya, yakni seorang pria yang mendapatkan gelembung di tumitnya karena sepatunya baru. Maka ia memutuskan untuk berhenti di sebuah apotik untuk membeli sesuatu untuk mengobati gelembung pada kakinya. Dengan alasan itulah dia hidup sampai hari ini. Saudara dan sahabat, peristiwa sederhana yang berdampak luar biasa ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Sekarang, ketika kita terjebak macet, ketika kita ketinggalan taksi atau Grab, ketika kita menunda perjalanan atau kunjungan, ketika kita membatalkan pertemuan, ketika kita mendapat halangan, ketika kita mendapat telepon mendadak, ketika seseorang bertamu di saat kita hendak berangkat, ketika seseorang menjauh dari kita saat kita hendak berjumpa.
dan masih banyak lagi peristiwa sederhana lainnya dalam hidup kita yang membuat kita putus asa. Lebih-lebih di masa pandemi ini, kita merasa langkah hidup kita dibatasi. Kebebasan kita seperti terpasung dan kita seperti hidup dalam tekanan. Banyak orang menjadi stres, sedih, marah-marah, emosi, dan putus asa. Melalui peristiwa-peristiwa sederhana di hari pemboman di WTC Washington, saya mau mengajak bahwa mari kita berpikir panjang. Mari kita berpikir terlebih dahulu. Mari kita sabar terhadap peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang biasa, yang nampaknya mengganggu acara kita, mengganggu gerak kita, mengganggu langkah kita. Agar kita tidak gampang menilai buruk pada sesuatu peristiwa atau menilai buruk atas keadaan kita saat ini. Kita belajar untuk tidak cepat putus asa, tidak cepat marah-marah, tidak cepat-cepat emosi, tidak cepat-cepat tersinggung. Kita belajar untuk bersyukur dan terus bersyukur bahwa di tempat kita berada atau berdiri saat ini adalah tempat yang tepat untuk kita berada saat ini. Inilah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nikmatilah keadaan yang tidak menyenangkan saat ini. Kamu dan saya tepat di tempat yang sebaiknya berada saat ini. Inilah teka-teki kehidupan. Dan inilah misteri Tuhan. Terapkan rasa syukur sekarang dan bersyukur atas keadaan saat ini dan atas hal-hal yang kita miliki saat ini. Kita melakukan bagian kita untuk mensyukuri keadaan kita saat ini. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya untuk sebuah penyelamatan bagi kita. Mari kita baca Mazmur bab 37 ayat 40. Di sana tertulis, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Tuhanlah pelindung kita, mari berlindung padanya. Tuhan meluputkan kita, maka kita ada sampai saat ini. Mari kita ingat dan camkan di hati kita bahwa Allah Tuhan kita dapat menggunakan hal-hal sederhana, hal-hal yang biasa, hal-hal yang tidak disangka-sangka untuk menyelamatkan kita. Saudara dan sahabat,
Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.